كان في إقبال الدنيا وانقطاع من الآخرة أنزل الله عليه الملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يرجع ملك الموت يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط الله وغضبه فتتفرق في أعضائه كلها فينزعها كما ينزع السفود من الصوت المبلول فتنقطع منه العروق والعصب فيأخذونها فيجلسونها في تلك الممسوح فتخرج بها ريح التنين من جيفة فيسعدون بها فلا يمرون بها على ملائين من الملائكة إلا قالوا ما هذا الريح الخبيثة فيقولون هذا فلان ابن فلان بأقبح أسمائه حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا إلى آخره. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita bacakan tadi tentang orang yang ada di dalam kubur. Semalam kita mengisahkan tentang orang yang beriman masuk ke dalam kubur. Yang ini orang-orang yang kafir. Nah, kafir. Ini kafir baik secara makna kafir ataupun secara umum. Adapun kafir yang di sini artinya orang yang terhalang dengan Allah Subhanahu wa taala, itu kafir. Nah, apa aja tuh kafir. Jadi mujahidin di sini apabila orang kafir meninggalkan dunia dan ke akhirat, nah, maka ketika di akhirat, ketika di dalam kubur orang yang kafir ini, malaikat didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajahnya hitam, dan malaikat tadi ada membawa semacam kain, ibaratnya kain. Kemudian malaikat tadi menyuruh berduduk, kemudian didudukilah oleh orang kafir tadi. Setelah duduk, datang pulang malaikat maut nang duduk di para kepalanya. Sekalinya malaikat maut tadi berkata, hai jiwa yang busuk. Nah, yang busuk. Kalau orang berimannya, hai jiwa yang tenang. Ini jiwa yang kada bagus maksudnya. Engkau keluar dari dunia masuk ke kubur karena marahnya Allah dan kembali kepada marahnya Allah. Nah, mendengar itu orang kafir ini langsung awaknya ini terasa tersiksa. Kemudian malaikat maut nih, oh ini baru masuk kubur nih, orang meninggal dunia kira-kira nih. Nah, kemudian malaikat maut ini mengambil nyawanya seperti mana mengambil bilah yang berduri di adunan gelapung. Nah, adunan gelapung yang masih basah.
arti kata karas dan berikitan. Setelah dicabut oleh malaikat maut, maka urat dan dagingnya itu umpat lawan, ibarat itu umpat lawan yang tusukannya tadi, lawan kayunya tadi. Nah, kemudian ujah di sini lagi kitab wa takhruju minha ruhu at-tananin. Jadi keluar daripada orang yang mati tadi, rohnya itu berbau. Nah, min jifatin, seperti mana bau bangkai. Nah, kemudian rohnya tadi naik ke langit. Naik juga nih, kayak orang mukmin juga naik ke langit. Akan tetapi melewati malaikat itu langsung berkata, rihul khabisah, ini roh siapa yang bau busuk nih ya. Nah, kayak jadi ibaratnya rohnya tadi hendak bertemu Allah Ta'ala juga. Tujuannya nih, karena setiap orang yang mati itu harus laporan dulu, kembali dulu. Kalau orang yang beriman kan semuanya kita sudah kisahkan, nyaman ya, dipuji, disenangi orang, dan bau wangi. Kalau ini dipadahkan bau busuk. Maka berkatalah mereka, menjawab nama malaikat tadi, di antara mereka berkata, ini adalah Fulan bin Fulan. Nah, mati nih. Nah, sampai menghina ataupun mengejek para malaikat sampai ke langit dunia. Langit dunia dulu keluar. Nah, kemudian roh tadi naik ke atas tadi, hendak minta bukakan pintunya nih, pintu langit yang berikutnya. Akan tetapi fala yuftahu lahu, malaikat satu pun kada hendak membukakan. Jadi kada sampai nih kepada Allah Ta'ala. Kalau yang orang beriman kan sampai dulu, wasil dulu kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau orang beriman itu jawabannya setelah meninggal dunia itu wasil kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau orang wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum meninggal dunia wasil dulu. Itu paham kan? Kalau wali-wali Allah, para nabi wasil dulu. Tapi kalau orang-orang yang beriman itu wasilnya setelah meninggal dunia. Kemudian summa qara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat la tufattahu lahum abwabus sama. Jadi di langit sana kada dibukakan pintu bagi orang-orang yang kafir. Wa yaqulu subhanahu uktubu kitabahu fi sijjin. Bahkan ada suara dari langit, catatlah dia ini, kumpulkanlah dia ini, yaitu fi sijjin, di tempat yang neraka sijjin. Summa tutrahu ruhuhu turhan, kemudian dibulikakanlah ke dunia rohnya tadi. Nah, imbah ke dunia hanya dikembalikan ke jasad. Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama'i fatakhfatuhu tayruhu au tahwi bihi ruhu bi makanin syahikin. Jadi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jatuh nanti daripada langit ke bumi, itu jatuhnya seperti mana burung mematuk, atau bagaikan jatuhnya itu seperti mana
angin yang meniup. Nah, kayak apa tuh? Nah, angin meniup jatuhnya tuh. Karena baturan kira-kira kan. Nah, ini wa may yusyrik billah. Jadi orang-orang musyrik ini kalau kita tahu kan selain menyembah Allah. Nah, tetapi kalau orang ahli sufi mengatakan riya itu pun termasuk musyrik juga. Kada kenal dengan Allah itu musyrik juga. Kada bertauhid pun musyrik juga. Nah, makanya orang-orang sufi biasanya musyrik ini bubuhannya tuh kada menuduh orang yang musyrik, tapi diri sendiri yang musyrik. Nah, kenapa? Kada bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kada bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tauhid akal maupun tauhid ahwal ataupun tauhid asrar. Nah, makanya aja ulama-ulama ilmu itu ada dua. Yang pertama adalah ilmu yang menggunakan akal. Yang kedua ilmu yang menggunakan ahwal. Ahwalnya artinya orang yang dapat ilham. Nah, orang yang dapat ilham. Ketiga yaitu ilmu asrar. Nah, ini tinggi daripada ahwal. Kalau kita belum dapat kepada ahwal, akal barang, tauhid kita kaji, belajar tauhid. Tapi kata Imam Al-Ghazali, tauhid yang dimaksud itu bukan tauhid, bukan tauhid yang tauhid sifat 20 aja. Didalami lagi jadiin. Didalami lagi jadiin. Dalam-dalam tauhidnya. Nah, biasanya tauhid yang dalam ini adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu utuh tabukannya tirai kasab. Nah, bukan tauhid yang berkitab. Nah, itu berkitab ada juga, itu pemula, itu penunjang, namanya penunjang. Tetapi harus sampai, harus dapat. Nah, itu namanya disebut adalah kasab. Jadi ilmunya kasab. Ujah Imam Sya'rani, dalil bertauhid itu ada dua. Yang pertama adalah dalil lewat Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah dalil lewat kasab. Nah, tetapi kasab ini lebih mengarah intinya. Itu kasab. Kalau orang melewati dalil, itu masih banyak kaul-kaul ataupun ucapan-ucapan, akhirnya bingung, kada bisa memutuskan. Nah, tapi kalau orang kasab, ini arahnya kepada inti, kada lu banyak cabang. Nah, kalau orang berkitab kan, qala ini berkata ini, berkata ini, tapi amun seorang bang, yang mana? Nah, itu. Tapi kalau orang kasab, iya ampun seorang itu sebuting tuh bang. Tauhid itu sebuting tuh bang. Itu tuh bang. Nah, sampai meninggal dunia. Bahkan orang yang kasab, tauhidnya bisa kada kawa dicari dalam kitab. Nah, tetapi mirip-mirip sama ada. Itu. Nah, kemudian orang yang kafir tadi dibuliakan ke jasad. Jasad lah. Imbah itu didudukakan beserta jasadnya, rohnya tadi. Kemudian ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Marrabbuka wa madinuka. Nah, siapa Tuhan engkau? Apa agama engkau? Maka dia menjawab, la adri, aku kada tahu. Nah, kemudian ditanya lagi, ma taqulu fi hadzal rajul alladzi ba'asa bikum? Siapakah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad.
Dia berkata, hahaha, lah anti, ada tahu. Nah, jadi orang nang di dalam kubur itu Rasulullah tuh hadir di situ. Karena sudah wasil kan. Jadi kawannya itu Rasulullah di dalam kubur. Dan begitu juga orang yang wasil hidup nih, itu Rasulullah kawannya juga. Bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah nang roh lah. Nang roh. Gara-gara kada bisa menjawab orang yang dalam kubur tadi, kemudian ada suara dari langit, kajaba abdi, dia pembohong. Paprisu lahu farsa minan nar wa albasuhu minan nar. Kemudian ditempatkan lantainya ataupun primadaninya daripada neraka dan dikasih pakaian daripada neraka. Kemudian dibukakan pintu dari kubur tadi, pintu arah ke neraka. Fayadkhulu alaihi min harriha wa samumiha. Jadi karena dibukakan pintu neraka lawan kuburnya, panasnya terasa. Wa yudayyiqu alaihi qubruhu hatta takhlibu fihi adla'uhu. Kemudian ibaratnya tulang-tulangnya ba'anwan, lepas-lepasan. Wa yatihi rajulun qabusyab qabihul wajh allat natanurrih fayaqulu. Nah, jadi datang seorang laki-laki nanti yang rupanya buruk, baunya kada sedap. Nah, kemudian berkata kabar gembira kepada engkau pada hari ini yang telah dijanjikan ajabnya. Kemudian orang yang tadi berkata, siapakah engkau? Berkata seperti itu, akulah amalmu waktu di dunia. Nah, fayaqulu rabbi la taqum as-sa'ah. Ya Allah, kalau bisa kiamat jangan diadakan. Ini aja luar biasa, apalagi siksanya nanti. Nah, itu orang-orang yang kada beriman, orang-orang kafir. Maka disuruh kita nih harus beriman bahwa adanya siksa kubur dan nikmat kubur. Disuruh kita tuh beriman, artinya percaya tuh. Karena kubur ini masalah pertama kali di akhirat, kuburnya. Orang bermasalah dah. Bukannya orang mati meninggal dunia itu kada bermasalah. Pertama kali masalah akhirat adalah kubur dulu permulaan. Nah, tetapi bagi orang-orang nawasil di sisi Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, ada lagi jawabannya atau ada lagi soalannya. Nah, mati bighairi hisab. Inilah yang dikehendaki orang-orang sufi itu. Mati bighairi hisab. Kayak apa supaya mati bighairi hisab? Maka ada yang mengatakan kada bisa apa-apa, diri pun kada ada. Nah, itu bighairi hisab. Tapi kayak kamu menjadikannya kan, itu paham. Nah, apakah dalam mulut sajakah, dalam ucapan sajakah, atau dalam rasa sudah, atau dalam jauhkah sudah? Nang kadang merasa tuh lah, hanya Allah, kayak bahasanya, hanya ada Allah saja. Nah, itu dalam rasa tuh. Jadi kayak apa? Hanya dihisab. Amun kada merasakan hanya ada Allah saja. Nah, jadi yang dihisab Allah Taala lah. Pikir hisab tuh Pak? Tanpa hisab, pikir hisab. Kayak kita nih lah, beramal pemalas kan, tetapi niat atau keinginan mati bighairi hisab. Kayak apa caranya? Nah, itu Pak. Maka orang dahulu itu dengan cara bertauhid itu Pak. Tauhid mutlak. Amun hendak
merasa beramalkan atau ibaratnya mengandalkan amalan kada mampu. Nah, hendak mujahadah kada mampu, puasa kada mampu, bersedekah kada mampu, membaca Quran kada mampu, banyak kada mampu tuh bang. Makanya ujah orang bahari yaitu cari nang papatinnya, yaitu tauhid. Tauhid. Ya tauhid ini amalannya kada bersuara apa, tapi dirasa dipaham, dirasa dipaham. Nah, depan, insyaallah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la illallah, la ilaha 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 illallah, Allahu Allah, 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 Allahu Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah,
Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, 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 Allah. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah fir lana junubana, Allah fir lana junubana wa khaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. اللهم يسر ولا تؤسر وتمم لنا بالخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.